Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, senang sekali di hari ini Pastor Andi boleh melayani Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama menyaksikan video, voice note, mendengar suara, ataupun juga ikut di room live streaming ini. Saya menyapa pemirsa yang setia yang ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook, serta di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar, karena hanya Tuhan saja yang sanggup untuk memuaskan setiap kita. Berkali-kali seseorang bisa jatuh. Bahkan firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, Tuhan tetap mengangkatnya. Meskipun Tuhan belum menolongku, meskipun masih ada durih dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku belum terjawab, meskipun hati hampir habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali aku lemah, Tuhan Yesus menolong. Berkali-kali aku sakit, Kau kuatkan. Dalam keadaan apapun juga, Tuhan Yesus hadir. Yesus setia. Berkali-kali aku jatuh,
Tuhan tolong. Berkali-kali Engkau lemah, Tuhan kuatkan. Dalam lembah kelam sekalipun, Yesus hadir. Yesus setia. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun doamu belum terjawab, halo semuanya, shalom. Meskipun hati ini hampir habis lenyap, tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Berkali-kali Engkau jatuh, Tuhan tolong dong. Berkali-kali saat Engkau lemah, titik terendah hidupmu, Tuhan setia. Dalam rasa sakit, Tuhan Yesus hadir memelukmu. Yesus setia. Yesus setia. Puji Tuhan. Berkali-kali kita lemah, gagal, tapi Tuhan tak tolong kita. Berkali-kali saat kita merasa tidak sanggup, Yesus hadir. Dalam lembah kelam, Yesus hadir. Yesus tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Dia Tuhan yang setia, yang tidak dapat menyangkal dirinya, Sang Setia, yang mengasihi kita apa adanya. Dan oleh kasihnya, hari ini Dia hadir dengan kuasanya dan melepaskan setiap beban, setiap ikatan, setiap dosa, dan memberikan engkau cahaya hidup yang baru. In Jesus, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Berkali-kali Tuhan, aku jatuh kotor. Berkali-kali Tuhan, aku lemah. Dalam rasa sakit, Yesus hadir. Yesus setia. Oh, berkali-kali kamu jatuh, tapi Tuhan tolong. Berkali-kali kamu lemah, tapi Tuhan tetap hadir dengan setia. Dalam lembah kelam, Yesus hadir. Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam, Yesus hadir. Tuhan Yesus selalu setia, dan Dia teramat baik. Dengan kasih-Nya, Dia menunggu setiap Anda dan saya untuk datang kepadanya, mohonkan apa yang menjadi kerinduan kita. Bahkan dalam sisi tergelap hidupmu, Tuhan adalah sahabat yang setia.
Tuhan Yesus mengenal setiap Anda. Dia lihat setiap hari apa yang mengikatmu, beban apa yang menyertaimu. Datang sama Yesus saat ini. Ada kasih yang memeluk engkau, membebaskanmu dari yang jahat, tekanan-tekanan iblis, dan bahkan beban yang berat oleh dosa. Yesus lepaskan dan berikan engkau kelegaan. Datang pada dalam nama Yesus. Tuhan Yesus itu setia. Yesus sahabat kita. Dalam segala susahmu, susah, Tuhan Yesus selalu menghibur. Yesus mengerti bahasa, sekalipun ada air mata, tetesan air mata, Tuhan Yesus setia banget. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus tetap setia. Waktu engkau jatuh, waktu engkau bangun, Dia tetap setia. Yesus, aku mau setia dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Dalam setiap langkahku, ku mau setia. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntunan firman Tuhan. Tuntunan firman Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ku mau setia padamu. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan saya saksikan itu nyata. Seorang penjahat, seorang sampah masyarakat, Tuhan itu baik. Tuhan pungut saya dari sampah. Dia daur ulang saya menjadi ciptaan yang baru dalam karya Roh Kudus. Tuhan Yesus, ku mau setia kepadamu dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Dalam setiap langkahku, ku mau setia padamu. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa, tetesan air hidup Roh Kudus firman-Mu ya Tuhan. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ku mau setia padamu. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ku mau setia padamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian,
sedang apa saat ini? Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar, sedang apa saat ini? Apakah semua Bapak Ibu baik-baik saja? Ketik di kolom komentar. Dan sebentar Pastor akan mendoakan agar semua kita boleh dapat berkat dari Tuhan. Kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Dan saat ini, puji Tuhan, sedang memuji Tuhan, sedang baik-baik saja atau kurang baik, atau sedang nonton live-nya Pastor, atau sedang sate singkatan satedu, biarlah setiap hati terus melekat dengan Tuhan Yesus, karena aku percaya setiap hari ada mujizat Tuhan. Aku rindu mengajak lebih banyak orang lagi untuk berkata, Yesus, Engkaulah kekasih hatiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Puji Tuhan, ada mujizat. Amin. Puji Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ada kelegaan dalam nama Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada.
Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya, segala-galanya bagi setiap orang-orang yang datang kepada Yesus. Mereka tidak ditolak, mereka akan disembuhkan dan dosanya diampuni dan hidupnya akan dipulihkan. In Jesus' name. Amin. Halo semuanya, pemirsa yang terkasih, puji Tuhan, bersyukur sekali kita ada di saat ini. Dimanapun sesi kehidupan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur. Tentu kita masih ada, bernafas hari ini, itu membuktikan Tuhan masih berkarya, masih menerima kita, masih kasih waktu untuk kita boleh menyaksikan kebaikannya. Dan juga bagi saudara-saudara yang belum mengenalnya, engkau masih beri kesempatan untuk mengenal Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, kehidupan, kebenaran, kekekalan bagi kehidupan Anda. Datang sama Yesus, engkau dan keluargamu, sisi rumahmu, engkau pasti diselamatkan. In Jesus' name, saatnya kita untuk mendengarkan sabda taburan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengar firman Tuhan adalah kesukaanku, karena hanya dalam Tuhan saja saya dipuaskan. Pastor mau bertanya saat ini sebelum membacakan firman Tuhan. Apakah pencapaianmu saat ini sudahkah membuat engkau puas? Ataukah masih ada resolusi atau target next yang berikutnya? Saya bicara ini sekaligus bertanya sebagai perenungan untuk kita jujur, dan biarlah hari ini menjadi sebuah perenungan paling jujur. Kita mau akui kita perlu mujizat Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Dan jawabannya pasti belum puas. Kok pastor yakin? Karena saya tahu semua yang ada pada kita hari ini tidak pernah membuat puas. Pingin sesuatu, punya, apakah puas? Tidak. Dari yang punya rumah kecil, doanya, kalau aku punya rumah, aku senang, aku bersyukur. Dapat rumah kecil, pengen lagi lihat yang besar, mau lagi rumah besar. Akhirnya kerja, dia kejar targetnya, dapat rumah besar. Apakah puas? Enggak.
Dia pengen lagi yang lebih besar. Itulah manusia. Saya nggak bicara soal orang yang punya uang banyak atau yang punya eh, pergumulan atau masalah ekonomi. Saya bicara secara overall, secara semuanya. Manusia tidak pernah puas. Itulah sebabnya hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan supaya kita boleh menemukan kehidupan yang sejati, yaitu kepuasan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari beberapa bagian hari ini. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Puji Tuhan, terima kasih. Saya mendapat begitu banyak respon bagaimana saudara-saudara yang terkasih menyambut firman Tuhan. Baik, saya akan bacakan dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 saja deh, 2 ayat saja ya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 saja. Baik. Terima kasih Bapak Ibu terkasih, Cece Koko, Ito, Amang, ya, Opung. Saya bacakan nih firman Tuhannya. Ada tertulis Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Jadi di sini Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, dan ini adalah kebenaran. Saya menjadi saksi bagaimana firman ini adalah kebenaran yang mengubahkan. Dunia dan seisinya dengan segala menu, sajian dan tawarannya itu memang menarik. Dosa itu nikmat. Tetapi semua hal itu tidak bisa memberi kepuasan sejati. Kalaupun merasa puas, itu hanya sementara, semu. Banyak orang-orang yang hanya pelarian untuk mencari kepuasan sejati. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan air hidup. Barang siapa yang minum air dari Tuhan Yesus, maka dia tidak akan pernah haus lagi. Karena air dari Tuhan Yesus adalah air kehidupan yang akan bermuara dan melahirkan mata air kehidupan baru di dalam hati setiap orang yang datang kepada terang itu, kepada Tuhan Yesus. Saya beri contoh 2 hal. Yang satu, pemimpin agama. Seorang yang bernama
Nikodemus. Tercatat kisahnya di dalam Yohanes pasal 3. Bagaimana dia adalah seorang pemimpin yang tinggi, seorang Farisi, tokoh agama. Apakah dengan pengetahuan agama yang dia miliki bisa membuat dia mengerti hidup yang kekal, dipuaskan dalam hadirat Tuhan? Tentu tidak. Buktinya tercatat kisah Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Nanti saudara bisa baca selanjutnya satu perikop. Ada tertulis di Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin loh, seorang yang punya pengaruh dalam keagamaan, tokoh rohani. Ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Bapa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Bapa tidak menyertainya. Yesus menjawab kepadanya, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan sorga. Dan kalau saudara baca kisah selanjutnya, Nikodemus ini tidak mengerti apa yang dimaksud. Apakah dia harus kembali menjadi janin lalu bayi yang keluar dari rahim ibunya? Karena dia hanya mengerti, memahami apa yang otaknya mampu pahami. Tapi Yesus menyampaikan sebuah berita yang dari sorga untuk keselamatan manusia. Manusia mengejar apa yang memuaskan dia secara kefanaan. Tapi semua itu nggak pernah memuaskan. Termasuk engkau sebagai akademisi, engkau sebagai seorang yang berpendidikan tinggi atau seorang tokoh agama, itu tidak menjamin engkau bisa memiliki kepuasan. Karena kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus. Ada satu hamba Tuhan, tokoh yang besar, kesaksian hidupnya sangat baik. Dan saya terberkati bagaimana dia mau jujur dengan keadaannya. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa bernama David Wilkerson. Hamba Tuhan dikenal dunia pelayanannya luar biasa. Pelayanannya, jiwanya dipuji oleh banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Namun suatu malam ia berlutut kepada Tuhan dan dia berkata dengan jujur, keadaan yang tidak banyak orang tahu
apa yang sedang dia alami dalam hatinya. Sementara pelayanannya dikenal luas, dia menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan. Pemakai narkoba, pecandu, kriminal, dan jiwa-jiwa terhilang yang dianggap mustahil oleh dunia bisa berubah. Tahun demi tahun Tuhan percaya dia lebih besar dan lebih besar lagi. Undangan khotbah yang datang tidak berhenti. Pelayanannya semakin berkembang. Tapi tidak ada yang tahu. Dengan jujur berkata, ada sebuah tekanan yang besar, pergumulan yang besar, rasa sepi yang besar, kekeringan yang begitu kerontang yang sudah menggerogoti jiwa ini. Jiwanya mengalami itu secara perlahan-lahan. Meskipun tanpa suara teriakan, tapi dia sadar bahwa dia sedang kering kerontang. Sementara ia tetap berkhotbah, ia tetap mendoakan orang. Ia tampak terlihat kuat, namun di balik semua itu, hatinya kering. Doanya mulai pendek, hidupnya mulai berat, imannya mulai terasa jauh dari sumber iman yang sejati. Orang bisa melihat dia sebagai tokoh yang besar seperti Nikodemus tadi. Tetapi dia juga bisa mengalami keletihan batin, tekanan batin, kekeringan yang begitu mendalam. Dan tidak seorang pun yang tahu kecuali berani mengadakan sebuah pengakuan yang paling jujur di hadapan Tuhan. Karena manusia itu, Bapak Ibu sekalian, seringkali lupa jujur atau nggak mau jujur atau malu untuk jujur kalau dia perlu Tuhan. Supaya tekanan-tekanan itu tidak terus mengintainya, memendam lebih lama lagi, menjadi akar. Seringkali kita merasa semua baik-baik saja, tapi kita lupa sebetulnya kita sedang kering demi membungkus sebuah pelayanan atau sebuah citra Kristen. Tapi sebetulnya kita ini kering. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ibadah, tapi aku merindukan Engkau secara nyata, secara jujur dari hatiku. Aku butuh Engkau, Tuhan. Hamba Tuhan ini akhirnya suatu hari dia memilih untuk berhenti pelayanan. Untuk apa? Untuk dia mulai jujur. Dia nggak lari ke mimbar, dia nggak lari ke jadwal, dia nggak lari ke panggung. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus dengan jujur sebagai manusia biasa yang punya hati dan perasaan. Bukan berarti kita hamba Tuhan atau Anda orang Kristen, orang percaya, lalu harus wow, hatimu pasti kuat, belum tentu. Karena kehidupan sejati yang membuat kita bisa kuat selalu saat kita ada di dalam Yesus.
Kita perlu mengaku bahwa seringkali kisah daripada hamba Tuhan ini kita alami, yaitu melayani banyak orang, tapi kita lupa menjaga jiwa kita sendiri. Nah, di titik itu, saat kita sadar diri, tahu diri, maka kita akan datang kepada Tuhan Yesus dengan apa adanya, bukan ada apanya. Meskipun saat-saat dalam keheningan, yang penting kita dengan sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Akhirnya ia kembali membaca firman Tuhan bukan sebagai untuk mau khotbah, tetapi sebagai sosok manusia yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena hanya firman Tuhan yang memberi kita kehidupan sesungguhnya. Ia mulai berdoa, tapi dia bukan berdoa untuk melayani orang lain, tapi dia berdoa untuk kesembuhan hatinya. Agar waktu dia melayani, bukan hanya supaya orang sembuh, sementara hatinya sedang kering atau merasa sepi. Apakah Tuhan menolaknya? Seperti pujian tadi, berkali-kali jatuh. Asal kita mau bangkit, datang kepada penebus yang hidup, Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah menolak kita. Demikian pun Tuhan tidak menolaknya. Tuhan juga tidak menggantikannya dalam pelayanan. Tetapi Tuhan memulihkannya. Meskipun tidak dengan cara yang cepat, tetapi dengan dalam Tuhan memulihkan keadaannya. Nah, dari hati yang dipulihkan, kembali dia melayani hamba Tuhan ini dengan sebuah metode, cara, atau kesungguhan yang murni. Setiap pelayanan itu Tuhan mau dimurnikan. Waktu dia menyampaikan sharing seperti ini, pesan-pesan Tuhan tajam. Kasihnya kepada Kristus, kepada Tuhan dia layani, dan kepada sesama itu menjadi nyata, bukan hanya sekedar teori. Air mata yang tumpah bukanlah sebuah drama atau acting atau cuma sekedar perasaan yang berlalu sekilas, tetapi sebuah air mata yang nyata, tanda kasih kepada Tuhan. Setelah itu, pelayanannya dipakai menjangkau banyak negara. Gerejanya yang bernama Times Square Church menjadi tempat doa-doa di banyak tengah kota. Tuhan memakai setiap orang yang sekalipun hatinya hancur hari ini, hidupnya hancur hari ini, termasuk hamba Tuhan yang pernah jatuh, asal mau bangkit kembali, mau bertobat, Tuhan akan pakai dia lebih luar biasa lagi. Karena janji Tuhan itu murni, tercatat di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Amin. Tetapi orang fasik
akan roboh dalam malapetaka. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Kalau engkau hamba Tuhan, dengar ini. Saya juga harus dengar baik-baik ini. Tuhan Yesus tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi Dia mencari hati yang mau bertobat kepadanya, hati yang siap dibentuk sekalipun direndahkan untuk dipulihkan, supaya dipakai Tuhan dengan urapan pelayanan yang murni. Hanya Yesus saja yang bisa memuaskan kita. Dalam kisah yang lain, kalau saudara-saudara hari ini dalam kehidupan nyata, engkau mungkin punya banyak hal, tetapi engkau tidak memiliki kepuasan. Ada satu kisah, dan saya akan akhiri renungan hari ini dari kisah yang tentu sebagian sudah pernah dengar, bagaimana seorang perempuan Samaria yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 4. Saudara bisa baca satu perikop. Saya mengutip ayat 7, dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbah air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perempuan dikisahkan bagaimana dia sudah punya 5 laki-laki. Apakah dia puas? Enggak puas. Karena kesenangan laki-laki, perempuan, seks, judi, dosa memang nikmat. Tapi setiap kenikmatan itu akan membuat kecanduan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya berdoa, kuasa Tuhan bebaskan saya dari yang jahat. Bebaskan engkau dari yang jahat. Lepaskan dosa yang setiap hari ada mengikuti Anda. Free! In Jesus' name. Anda yang terikat dosa, beban yang berat, datang kepada Yesus. Perempuan ini akhirnya dia mengenal Yesus, datang kepada Yesus, dan dia menerima Yesus. Artinya dia menerima hidup yang baru, ada air hidup yang memuaskan dia. Puji Tuhan, renungan ini dimateraikan dalam hati setiap Bapak Ibu sejak hari ini. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber ketenangan sejati dan sumber kehidupan kita. Maka Dia akan memberi kita kepuasan. Let's pray. Rabahamasya dahayanasyande. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kuasa-Mu hadir, melepaskan, membebaskan, mengkuduskan, memurnikan, bahkan membawa setiap hati kami datang kepada Tuhan dengan murni. Kami harus sadar diri, semua karena anugerah. Dengan pertolongan Roh Kudus, mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam pimpinan-Mu, kebenaran-Mu, dan kehendak-Mu. Saya berdoa bagi setiap
yang lemah saat ini oleh karena sakit atau kesedihan yang mendalam karena kesusahan hidup. Diberkati, dilepaskan dari beban yang berat karena Yesus hadir memberi engkau ketenangan dan kelegaan. Dalam nama Yesus, orang-orang sakit banyak yang disembuhkan. Dalam nama Yesus, orang-orang berdosa datang dalam Yesus, engkau diberikan hidup yang baru dan hidup di dalam pertobatan. Dalam nama Yesus, setiap ikatan-ikatan iblis, roh-roh jahat yang setiap hari mengganggu, menekan, dan bahkan mengikat Anda, free! Dalam nama Yesus, engkau yang terikat dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Saat ini saya berdoa, darah Yesus yang suci mengkuduskan, mentahirkan setiap Anda, melepaskan setiap belenggu-belenggu yang dibuat oleh iblis dari hidupmu. Lepas, bebas dalam nama Yesus. Engkau ucapkan, lepas, bebas dalam nama Yesus. Sekali lagi, lepas, bebas dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang melepaskan dan bebaskan Anda dari yang jahat, dari iblis, dan dari dosa-dosa Anda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Bapak Ibu, pastor akan masuk dalam sesi berikutnya, yaitu berkat air minum dan minyak bagi Bapak Ibu yang mau saja mendapatkan air berkat dan healing oil. Sekarang ini Bapak Ibu silakan angkat, dan saya berdoa air minum dan minyak di tangan Anda yang Anda angkat bersama sekarang ini saya berdoa diberkati, diurapi, mengalir kuasa Tuhan kepada Anda. Air dan minyak yang kau pegang, manifestasi kesembuhan di mana-mana, menjadi kesaksian dari pelayanan ini, supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati menjadi air kesembuhan dan minyak kesembuhan. Amin. Puji Tuhan. Segar banget. Mari kita akan terima doa berkat. Saya mengundang pemirsa, angkat dua tanganmu. Terimalah doa berkat ini untuk Bapak Ibu sepanjang hari ini. Diberkati, dilindungi, dan apa-apa yang kau buat sesuai firman-Nya menjadi berhasil. Keluargamu juga, baik engkau dalam perjalanan
semua dalam proteksi Tuhan. Diluputkan dari kerugian, bencana, kecelakaan, penipuan, hipnotis, gendam, santet. Engkau diluputkan dari semua itu karena kuasa Tuhan memproteksi engkau secara sempurna. Terang Tuhan menyertai engkau dan keluargamu. Diberkatilah keturunanmu, kandungan istrimu, dan setiap orang yang saya doakan, keluarganya tidak ada yang mandul. Semuanya diberkati dan dikenakan tahun-tahun umurnya. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Saya akan mengakhiri live streaming hari ini dengan ucapan sola fide, hiduplah oleh iman. In Jesus name, orang benar hidup oleh iman, sehingga dosa, kuasa, kegelapan tidak bisa bertengger dalam hidupnya, tidak bisa untuk mencengkeram dia. Karena orang beriman, ada Yesus, darahnya mengalir di setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan beserta kita bahkan sampai selama-lamanya. Dadah semuanya. Sampai jumpa di pelayanan berikutnya. Sehat selalu ya. Dan Bapak Ibu yang terberkati di live streaming Pastor Andi, yang belum follow, yang belum ikutin akunnya, yang belum subscribe, bisa di subscribe karena semua itu gratis. Dan yang di YouTube, setelah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih orang-orang baik, terima kasih saudara-saudara terkasih, dan dadah semuanya. Kiss bye. Dor. Sampai jumpa di pelayanan berikutnya, dan saya tahu dan saya percaya hari esok pasti lebih luar biasa, karena hari ini kita dengar firman dan kita boleh jujur, sejujur di hadapan Tuhan bahwa kita perlu Tuhan Yesus setiap saat. Amin. Bless you semuanya. Dadah. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong
tatap langit, mata ini pun basah. Menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang
setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.